Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum masuk topik pembelajaran hari ini, apakah kalian pernah menyimpan makanan dalam kulkas dengan waktu yang cukup lama, tapi saat dikeluarkan, makanan itu membusuk atau basi? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata, hal itu terjadi karena adanya bakteri. Hari ini kita akan membahas tentang bakteri itu. Bagaimanakah ciri-ciri bakteri, struktur dan bentuk bakteri itu seperti apa, dan bagaimanakah cara mereka hidup. Pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis dengan rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumocystis dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri yang terbesar adalah Spirillum voluntas dengan panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Bakteri sendiri adalah makhluk mikroskopis, artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang langsung. Nah, selanjutnya kita ke bentuk dan struktur bakteri. Bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu ada bentuk batang atau basil, bentuk bulat atau kokus, dan ada juga bentuk spiral. Nah, bentuk bakteri batang atau basil, ada monobasil, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal saja. Contohnya ada Salmonella typhosa, itu yang menyebabkan penyakit tipus. Ada Escherichia coli, bakteri yang terdapat pada usus dan Lactobacillus. Nah, yang kedua ada Diplobasil, yaitu bakteri yang berbentuk bergandengan dua seperti gambar ya. Nah, lalu ada Streptobacil, yaitu bakteri yang basilnya bergandengan memanjang atau berbentuk seperti rantai. Ada Bacillus anthracis, yaitu penyebab penyakit antraks. Streptobacillus moniliformis. Ada Azobacter, bakteri pengikat nitrogen. Nah, lalu ada bakteri berbentuk bulat atau kokus. Nah, ada monokokus, yaitu yang berbentuk bola tunggal. Misalnya kayak monokokus gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. Ada Diplococcus, yaitu bakteri yang berbentuk dua bola bergandengan, dua-dua. Misalnya Diplococcus pneumonia atau penyebab penyakit pneumonia, radang paru-paru. Ada Streptococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bola yang memanjang berbentuk rantai. Misalnya contohnya Streptococcus lactis, Streptococcus pyogenes atau penyakit sakit tenggorokan yang penyebabnya. Dan ada Streptococcus thermophilus untuk pembuatan yogurt atau susu asam. Dan ada juga yang terakhir itu Staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang mengoloni seperti buah anggur. Misalnya Staphylococcus aureus yang menyebabkan penyakit radang paru-paru. Nah, lalu ada bentuk Spirilia. Yang pertama dalam bentuk Spirilia ada spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. Lalu ada Vibrio, itu bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral yang tak sempurna, misalnya Vibrio cholera, yaitu penyebab penyakit kolera. Ada Spiroseta, yaitu golongan bakteri yang berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya Spiroseta pallida atau penyebab penyakit sipilis. Selanjutnya ada struktur bakteri. Bakteri itu terdiri dari kapsul, lapisan terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel, ada membran plasma, tersusun atas lemak dan protein yang bersifat semi-permeable, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Dan ada sitoplasma, merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Lalu ada nukleoid atau DNA untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Lalu ada mesosom, berfungsi untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat terjadi pembelahan sel dan menerima DNA pada saat konjugasi. Lalu ada ribosom, tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Ada flagella atau cambuk besar,
berfungsi untuk bergerak. Flagel melekat pada membran di luar dinding sel. Nah, berdasarkan letak dan jumlah flagel dimiliki, maka bakteri dibedakan menjadi motorik dan lopotrik. Motorik yaitu bakteri yang memiliki sebuah flagel dan satu ujungnya. Lopotrik yaitu bakteri yang pada satu ujungnya memiliki lebih dari satu flagel. Amfitrik yaitu bakteri yang pada kedua ujungnya hanya terdapat satu flagel. Ada juga feritrik yaitu bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tumbuhnya. Ada cara hidup bakteri. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bakteri heterotrop dan bakteri autotrop. Kita bahas bakteri heterotrop dulu. Bakteri ini hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya, karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Nah, bakteri heterotrop yang bersifat saprofit, yang pertama, bakteri yang mengadakan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Bakteri ini menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat anorganik, yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral. Nah, di dalam lingkungan, bakteri pembusuk ini berfungsi sebagai pengurai dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Sedangkan dalam usus manusia, terdapat juga bakteri yang hidup secara saprofit atau menguraikan serat-serat pada makanan, dan menguntungkan adalah bakteri Escherichia coli. Nah, selanjutnya ada bakteri autotrop. Bakteri autotrop adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Dari sumber energi yang digunakan, bakteri autotrop, yaitu auto itu sendiri, teropin sama dengan makanan atau makanan, dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bakteri fotoautotrop dan bakteri chemoautotrop. Nah, yang pertama ada bakteri fotoautotrop, yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi yang mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Contohnya ada bakteri hijau dan bakteri ungu. Yang kedua ada bakteri chemoautotrop, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Contohnya ada Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, Rhizobium, terkadang pada bintil-bintil akar tanaman kacang-kacangan. Nah, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen. Ada bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Nah, bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen